balik lagi nih sama Jojo. Masih inget kan sama Jojo? Jojo udah lama gak inget sama teman-teman. Nah, sekarang Jojo mau kasih tahu nih. Di bulan ini kita belajar tentang unity. Apa tuh unity? Jadi untuk unity kita diajarkan untuk bersatu hati menanti janji Tuhan. Dan kita bersama-sama bersiap-siap dalam masa penuaian. Di minggu pertama kita diajarkan menanti janji Tuhan. Seperti kisah 12 murid Tuhan Yesus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus mendapatkan penolong. Apa tuh penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus? Yaitu Roh Kudus. Nah, bagaimana ya cara mereka, murid-murid Tuhan Yesus, mendapatkan penolong yaitu Roh Kudus? Dan bagaimana cara mereka bersama-sama menantikan penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Nah, yuk sama-sama kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Bye! Shalom teman-teman Kids Church. Halo, aku Sinta. Sekarang kita siapkan hati kita untuk beribadah ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai ibadah kita Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom semuanya. Coba nih kakak pengen cek nih. Yesus. Yes. Iblis. No. What's up? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba nih kakak mau lihat tangan-tangan yang sudah siap memuji Tuhan di rumah. Dimanapun kalian berada, yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik. Oke kak? Oke Yasmin. Oke. Yuk kita goyang-goyang yuk badannya. Jangan diem aja ya, yang semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak. Suaranya mana nih? Dan bukit-bukit pun bergoyang. Goyang dong. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dari
kalian di rumah, ya dimanapun kalian berada, kita sama-sama boleh duduk. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh, yuk katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
adik-adik semuanya lipet tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami roh dengar-dengaran ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Agar firman-Mu juga tertanam di hati kami dan bisa berbuah lebat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru. Kita masuk di bulan Juli. Puji Tuhan kalau kakak masih sehat, adik-adik juga semua masih sehat, masih setia mengikuti tayangan ibadah online setiap hari Minggu. Nah, di bulan ini kakak akan sampaikan cerita-cerita firman Tuhan, pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama, kakak dan adik-adik semua teman-teman di rumah, untuk kita bisa belajar hal yang baru di bulan ini. Nah, kira-kira apa nih Kak pelajaran di bulan Juli ini? Kita mau belajar adik-adik tentang unity. Apa itu unity? Unity itu bersama-sama, berkumpul, bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Unity, bersatu, berkumpul bersama-sama untuk apa Kak? Nah, kita akan pelajari sama-sama ya. Kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita harus selalu berkumpul bersama-sama? Supaya apa? Nah, oke. Kalau kamu penasaran dengan ceritanya setiap minggu nanti di bulan ini, kamu harus terus rajin ikutin ibadah dan jangan lupa ingat firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Di minggu pertama ini kakak akan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini akan tinggal bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Lalu setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh semua murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan pergi meninggalkan mereka. Tapi mereka ingat, ketika Tuhan Yesus sudah pergi naik ke sorga, mereka harus menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu bagaimana caranya akhirnya murid-murid Tuhan Yesus menantikan janjinya Tuhan yaitu Roh Kudus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka pada akhirnya mulai berkumpul bersama-sama setiap hari. Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka berkumpul bersama, berdoa, menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara bersama-sama. Perhatikan ya adik-adik, mereka melakukannya secara apa? Bersama-sama. Artinya nggak cuma satu orang, nggak cuma dua orang, tapi bersama-sama. Berkumpul di salah satu tempat yang disebut di atas loteng, di rumah. Di tempat yang tinggi dalam sebuah rumah. Mereka berkumpul di sana, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka menyerukan nama Tuhan, mereka memanggil Tuhan, dan mereka setia menantikan Roh Kudus. Nah, hal itu dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setiap hari. Ya, selama 10 hari mereka menanti-nantikan Roh Kudus, dan ketika tiba saatnya, ketika murid-murid Yesus berdoa di hari yang ke-10, Roh Kudus dicurahkan adik-adik. Roh Kudus diberikan kepada mereka, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Turun, Roh Kudus itu seperti angin yang bertiup kencang, masuk ke dalam rumah-rumah, dan turun seperti lidah-lidah api yang hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus. Apa artinya Kak? Artinya adalah pada waktu itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus menerima janjinya Tuhan. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga mulai bersaksi ya adik-adik. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai menceritakan nama Tuhan. Mereka mulai menceritakan kebaikan dan kisah tentang siapa Tuhan Yesus kepada banyak orang. Karena pada waktu itu terjadi di hari raya orang-orang Yahudi di Yerusalem. Karena ada hari raya, ada suatu peristiwa kejadian yang mereka harus rayakan, banyak orang berkumpul di Yerusalem.
Dan ketika banyak orang berkumpul dari Yerusalem, dari seluruh bumi, mereka mendengar bahwa ada peristiwa yang terjadi saat itu di Yerusalem, yang dimana Roh Kudus sedang dicurahkan. Dan mereka menjadi ingin tahu apa yang terjadi. Murid-murid Yesus pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Mereka katakan, apa itu Roh Kudus? Siapa yang mengirim Roh Kudus? Dan siapa yang melakukan ini? Mereka berkata bahwa Yesuslah yang melakukan semuanya. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia menyaksikan kepada semua orang. Dan pada waktu itu, adik-adik tahu, banyak orang yang bertobat. Bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang bertobat. Mereka bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya gini, setelah mereka bertobat dan percaya, apa yang mereka lakukan, Kak? Nah, ini penting nih adik-adik. Perhatikan baik-baik ya. Ketika mereka sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah bertobat, mereka juga akhirnya memberikan diri dibaptis, dan mereka mulai bersama-sama berkumpul bersama-sama dengan murid Yesus setiap hari untuk apa adik-adik? Memuji, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Nah, setelah murid-murid Tuhan Yesus setia menantikan Roh Kudus, mereka berdoa bersama-sama, mereka memuji Tuhan bersama-sama, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid ini menjadi saksi buat banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka menyaksikan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya, dan orang yang percaya ini pun akhirnya menjadi orang-orang yang berkumpul bersama murid-murid Tuhan Yesus juga. Yang dimana mereka juga memuji Tuhan bersama, mereka berdoa bersama-sama, mereka menyembah Tuhan bersama-sama, dan mereka saling berbagi satu sama lain, saling menolong, saling mendukung, dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga. Nah, hari ini kita pelajarin apa adik-adik? Kakak mau kasih tahu begini, kalau yang namanya unity, artinya menjadi satu, bersatu, bersama-sama, kita unity di dalam apa? Di dalam Tuhan. Karena kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Kita taat menanti-nantikan berkat Tuhan, kita taat menanti-nantikan janjinya Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus dengan cara apa? Berkumpul bersama-sama. Nah, kalau hari ini hari Minggu, kamu pergi ke gereja atau kamu beribadah bersama keluarga kamu di rumah, itu kamu ada di dalam kesatuan atau unity yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Dan juga bersama-sama kita belajar tentang Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus akan memberikan berkat. Dan Tuhan Yesus akan memberikan janjinya kepada kakak dan kepada kamu semua. Supaya kita juga bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Dan banyak orang lain juga akan diselamatkan. Banyak orang juga yang akan percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan hari ini pesan dari Tuhan adalah kamu dan kakak, kita harus hidup bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Unity itu artinya boleh bertengkar enggak? Enggak boleh. Kalau kamu unity bersatu artinya kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling mendukung, kamu harus saling mendorong satu sama lain untuk kita bersama-sama maju buat Tuhan. Kita bersama-sama bekerja buat Tuhan. Kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Dan kita bersama-sama melakukan yang baik, semua untuk Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kakak mau semua adik-adik belajar untuk kamu selalu bersatu. Terutama sama-sama dengan anak Tuhan yang lain. Bersatu bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain supaya kamu tidak terpecah, supaya kamu tidak tercerai-berai atau kamu terpisah-pisah, tapi kamu bersatu. Karena ada perumpamaan bersatu kita teguh, cerai kita runtuh. Artinya Tuhan mau supaya kamu selalu bersatu di dalam Tuhan. Supaya kamu kuat dan kamu menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke, pesan kakak hari ini sudah selesai. Dan kakak harap adik-adik tidak melupakan firman Tuhan yang sudah kamu dengar hari ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu belajar firman Tuhan. Kalau nanti ada ayat hafalan yang akan ditayangkan, dihafalkan ayat hafalannya supaya kamu terus ingat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berbuah di dalam hidup kamu. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan dan kakak harap semua kita bisa terus setia beribadah setiap hari Minggu dan kita belajar banyak tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dan selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama aku Natania Krisa. Aku kelas 3 SD. Aku akan menghafalkan 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu,
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kamu yang ada di rumah, dimanapun kamu saat ini, kita berdiri, kita mau berdoa, menerima berkat daripada Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai ibadah dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas ibadah kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna, kasih karunia, semua dilimpahkan kepada setiap kami. Biar apapun yang kami lakukan, di sekolah, di tempat kami bermain, di rumah, Tuhan selalu buat kami berhasil dan Tuhan selalu memberkati setiap kami. Biarlah kami juga selalu menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.